Hello? Hello? Perhaps I am the most likely. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan membahas film berjudul Another Earth. Film ini menceritakan anomali kemunculan planet misterius mirip dengan bumi di dalam tata surya. Tidak ada yang mengetahui apakah planet tersebut adalah bumi dari semesta lain atau hanya sebuah planet yang secara tidak sengaja melintas di dekat orbit bumi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan diperkenalkan seorang remaja cantik bernama Rhoda. Rhoda baru saja lulus SMA dengan predikat siswi terbaik dan diterima masuk perguruan tinggi bergengsi MIT jurusan astrofisika. Sejak melihat penampakan asli dari planet Jupiter yang dipotret oleh wahana antariksa Voyager, Rhoda menjadi sangat tertarik akan ilmu astronomi. Bahkan sudah sejak lama Rhoda itu menjadi penonton setia Ruang Film karena channel ini banyak membahas film bertema luar angkasa. Untuk merayakan keberhasilannya, Rhoda berpesta dengan teman-temannya. Tengah malam, Rhoda pulang sendirian dalam pengaruh minuman keras sambil mendengarkan radio bahwa ada seorang ilmuwan telah menemukan sebuah planet berwarna biru lengkap dengan satelitnya bergerak mendekati bumi. Planet tersebut sudah dapat dilihat dengan mata telanjang pada langit malam ini. Karena penasaran, Rhoda terus memperhatikan planet misterius tersebut, akan tetapi Rhoda itu tidak menyadari bahwa mobilnya melaju dengan kencang lalu menabrak sebuah mobil yang sedang berhenti di lampu merah. Mobil tersebut ditumpangi 3 anggota keluarga yang sedang bepergian, dan akibat kecelakaan itu seorang wanita hamil dan anak kecil meninggal dunia. Sementara seorang pria yang merupakan kepala keluarga mengalami koma karena terluka parah. Pengadilan akhirnya memutuskan Rhoda bersalah karena mengendarai mobil dalam pengaruh minuman keras yang menewaskan orang lain. 4 tahun sejak kejadian tersebut, Rhoda bebas dari penjara. Ia dijemput orang tuanya dan adiknya yang bernama Jeffrey. Jeffrey bercerita ada banyak kejadian selama sang kakak berada di penjara. Planet berwarna biru yang sebelumnya ditemukan astronom kini semakin dekat dan dapat dilihat dengan jelas. Jika dilihat dengan teleskop, struktur benua hingga samudranya, planet tersebut memiliki 99% kemiripan dengan bumi. Bahkan kota-kota yang terdapat di planet itu sama dengan kota-kota yang ada di planet bumi. Saking miripnya, planet tersebut diberi nama Another Earth atau Bumi 2. Para ilmuwan pun menduga ada kehidupan cerdas di planet tersebut lalu mengirim pesan radio ke sana. Namun meski menerima balasan pesan, para ilmuwan belum dapat menguraikan pesan yang mereka kirim. Sebagian ilmuwan ada yang mengambil kesimpulan kalau planet itu tidak benar-benar nyata karena merupakan pantulan dari planet bumi yang disebabkan anomali cermin kosmik. Lalu Jeffrey memberitahu bahwa ada seorang miliarder mengadakan kontes menulis di mana pemenangnya akan mendapat hadiah terbang ke Bumi 2. Sayembara tersebut sebenarnya cukup berlebihan. Jika manusia bisa mengunjungi planet itu, lebih baik mengirim astronom atau ilmuwan yang sudah berpengalaman daripada membuang-buang uang hanya untuk menerbangkan warga sipil yang tidak memiliki kompetensi di bidang astronomi. Akan tetapi, pihak pemerintah tidak berhak melarang jika ada pihak swasta ingin melakukan eksplorasi luar angkasa. Selama uang bukan menjadi masalah, maka terbang keluar angkasa akan menjadi mudah. Sampai di rumah, Rhoda merasa asing dengan kamarnya sendiri. Kamar itu penuh dengan kenangan selama ia bersekolah. Dan akibat insiden kecelakaan 4 tahun yang lalu, Rhoda harus merelakan impiannya menjadi astronom. Rhoda pun menjadikan loteng rumahnya menjadi kamar barunya. Meski begitu, Rhoda tetap memiliki ketertarikan terhadap astronomi termasuk rasa penasarannya akan Bumi 2. Setelah itu, Rhoda menyalakan laptopnya lalu mengunjungi situs United Space Venture, situs yang berisi informasi kontes menulis dengan hadiah tiket perjalanan menuju Bumi 2. Syaratnya cukup mudah, ia hanya perlu menulis 500 kata yang menunjukkan bahwa ia tuh memang layak memenangkan hadiah lomba tersebut. Keesokan paginya, Rhoda pergi ke kantor dinas ketenagakerjaan mencari pekerjaan. Dengan statusnya sebagai warga kelas 2 alias mantan narapidana, Rhoda bersedia melakukan pekerjaan apapun. Hanya saja, Rhoda itu tidak ingin pekerjaan yang mengharuskannya berinteraksi dengan orang banyak. Ibu petugas itu mengerti lalu menawarinya pekerjaan menjadi cleaning service di SMA West Haven, yaitu SMA di mana ia bersekolah dahulu.
Entah kebetulan atau bukan, Rhoda seolah kembali ke dalam kenangan masa lalunya. Meski begitu, Rhoda tampak menikmati pekerjaannya. Selesai bekerja, Rhoda berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan Bumi 2. Lalu sampailah ia di lokasi kejadian kecelakaan 4 tahun yang lalu. Tak lama kemudian datang seorang pria berhenti di pinggir jalan lalu meletakkan mainan di bawah tiang listrik. Saat melihatnya, Rhoda langsung ingat kalau lelaki itu adalah keluarga yang ia tabrak. Rhoda menjadi penasaran lalu mencari tahu siapa lelaki tersebut yang ternyata dia itu adalah seorang komposer terkenal bernama Pak John. Setelah mengalami kecelakaan, John mengalami koma dan dirawat cukup lama di rumah sakit. Agaknya Rhoda itu memang tidak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya, karena mungkin jauh di dalam hatinya Rhoda masih menyimpan perasaan bersalah terhadap keluarga tersebut. Rhoda kemudian mencatat alamat di mana John tinggal lalu mengunjungi rumahnya. Tempat itu cukup jauh dan Rhoda harus menempuh jarak 2 jam perjalanan ke sana. Rhoda berniat menyampaikan permintaan maaf secara langsung, tapi ia mengurungkan niatnya setelah melihat John ketiduran dari balik jendela. Dengan perasaan bersalah yang begitu dalam, Rhoda berjalan sambil melepas satu persatu bajunya. Dinginnya malam itu membuat Rhoda mengalami hipotermia lalu jatuh pingsan. Beruntung ada seseorang menemukannya lalu membawanya ke rumah sakit. Setelah pulang ke rumah, Rhoda mulai mencoba membuat tulisan. Kecintaannya di bidang astronomi serta bercampur aduknya rasa sedih dan bersalah, Rhoda pun mencurahkan segala isi hatinya di dalam tulisan tersebut. Hari demi hari berlalu, Rhoda rajin bekerja agar bisa melupakan masa lalunya, namun tetap saja bayang-bayang rasa bersalah masih menyelimuti pikirannya. Hingga suatu hari, Rhoda akhirnya memberanikan diri menemui Pak Joni. Mr. Burroughs? Saat akan memberitahu bahwa dia adalah penabrak maut 4 tahun silam, Rhoda mendadak mengurungkan niatnya. Lalu mengalihkan perhatian dengan mengatakan kalau dia adalah perwakilan dari Medhaven, sebuah perusahaan jasa kebersihan dan sedang melakukan percobaan layanan gratis 1 hari penuh. I'm from Maidenhaven. Tell you about a free trial of our cleaning service. Is it definitely free? Yeah. All right, let's go. Did you say Maidenhaven? Lalu John bertanya, jarak perjalanan tempatnya bekerja ke sini adalah 2 jam. Kenapa harus jauh-jauh datang ke tempat ini? Rhoda berkata persaingan sangat ketat, jadi ia rela pergi jauh-jauh demi mendapatkan calon konsumen. Sejak kematian istri dan anaknya, John hidup menyendiri dan kurang memperhatikan kebersihan rumah. Meski rumahnya sangat kotor, Rhoda bekerja dengan sangat baik. Dan menjelang malam, John meminta Rhoda menyudahi bersih-bersihnya. So wait, is that it for the free trial? Sebelum berpamitan, John bertanya apakah Rhoda mau datang lagi minggu depan. John terlihat senang dengan hasil kerjanya. Rhoda tidak bisa berjanji lalu berkata mungkin minggu depan perusahaan akan mengirim orang lain ke tempat ini. Yeah, it's a one-day trial. Setelah sampai di rumah, bukannya tenang, Rhoda tuh semakin kepikiran. Bahkan sepanjang malam ia berlatih meminta maaf. Dan akhirnya 1 minggu kemudian Rhoda pun kembali ke rumah John. John terlihat senang lalu meminta ia segera melanjutkan bersih-bersih rumah. Namun sebelumnya Rhoda ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting, akan tetapi John sedang tidak ingin bicara lalu pergi ke kamarnya. Saat sedang bersih-bersih, tanpa sengaja Rhoda melihat foto istri dan anaknya. Dan tanpa terasa, Rhoda pun meneteskan air mata. Sepanjang hari, ia juga melihat John hanya mengurung diri di kamar, seolah semangat hidup sudah tidak ada lagi di dalam dirinya. Checks on the kitchen table. I'm finished. Selesai bekerja, John memberi Rhoda selembar cek. Namun bukannya menjadikannya uang, Rhoda malah menyobek cek tersebut karena ia merasa tidak pantas menerima uang darinya. Sejak saat itu, Rhoda punya jadwal rutin membersihkan rumah John dan tak jarang ia menemukan John dalam keadaan teler. Setelah sampai di rumah, Rhoda bersama keluarga menyaksikan siaran langsung kontak pertama dengan Bumi 2. Dalam siaran tersebut terjadi tanya jawab antara Kepala Komunikasi Bumi 1 dengan Kepala Komunikasi Bumi 2. Yang ternyata mereka itu memiliki nama yang sama, tanggal lahir yang sama, dan tinggal di kota yang sama.
Dari percakapan tersebut bisa disimpulkan bahwa Bumi 2 berisi orang-orang yang sama dengan Bumi 1. Namun saat mereka saling bertanya akan kenangan masa kecil ada sedikit perbedaan dan tidak 100% sama. Yang artinya masih ada kemungkinan Bumi 2 punya realitas yang berbeda dengan Bumi 1. Para ilmuwan pun mencoba mencari tahu kenapa bisa terjadi perbedaan realitas padahal sebelumnya itu ada banyak sekali kemiripan. Fakta tersebut membuat orang-orang di seluruh dunia bertanya-tanya, apakah penduduk kedua planet bisa saling mengunjungi lalu bertemu dengan diri mereka sendiri? Lalu apakah penduduk Bumi 2 punya nasib yang berbeda dengan Bumi 1? Sama seperti halnya orang lain, John dan Rhoda juga penasaran akan hal tersebut. Lalu John mengambil teleskop usang miliknya untuk mengamati Bumi 2. Rhoda pun bertanya apakah dirinya yang ada di Bumi 2 saat ini sedang bersih-bersih di rumah ini. John pun tertawa mendengarnya. Setelah itu John mengajak Rhoda bermain game bersamanya. Saking asyiknya mereka itu menjadi akrab satu sama lain. Malam itu udara sangat dingin. John tidak tega membiarkan Rhoda jalan kaki sendirian ke stasiun lalu menawarinya tumpangan sampai ke rumah. Sepanjang jalan, mereka membicarakan keberadaan Bumi 2 dengan segala kemiripannya. Mereka berandai-andai apa yang akan mereka katakan jika bertemu dengan diri mereka sendiri. Rhoda berkata, ia berharap dirinya yang lain lebih beruntung dan punya kehidupan yang lebih baik daripada dirinya. Perkataannya tersebut membuat John bertanya apakah Rhoda memiliki masalah. Tapi Rhoda buru-buru mengganti pembicaraan karena rumahnya sudah semakin dekat. Setelah sampai, John meminta maaf karena tidak ingat siapa namanya. Karena sejak keluar dari rumah sakit ia menjadi pelupa. Rhoda pun tidak mempermasalahkannya karena sejak pertama bertemu Rhoda memang belum pernah memberitahu namanya. Keesokan harinya, Rhoda kembali bekerja di sekolah. Saat sedang menyapu lantai, seorang kakek yang juga bekerja dengannya memperhatikan wajah suramnya. Ia menasihati agar Rhoda membersihkan pikirannya dan belajar menerima dirinya sendiri. On interplanetary travel. Sementara para ilmuwan mulai mensimulasikan perhitungan perjalanan ke Bumi 2. Jarak kedua planet sebenarnya tidak begitu jauh dan sangat memungkinkan untuk pergi ke sana. Perlu diketahui, ukuran Bumi 2 ditampilkan 3-4 kali lebih besar dari ukuran bulan. Bumi sendiri memiliki ukuran 3,5 kali dari ukuran bulan. Berdasar perbandingan ukuran tersebut, Bumi 2 memiliki jarak yang sama dengan jarak Bumi ke bulan. Yang artinya mereka tuh hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari untuk benar-benar sampai ke planet tersebut. Sejak memiliki jadwal rutin bekerja di rumahnya, John dan Rhoda semakin dekat satu sama lain. Jadi apa yang bisa teman-teman bayangin jika ada seorang lelaki kesepian selalu ditemani gadis cantik yang ternyata memiliki perasaan bersalah kepadanya? Perlahan, rasa ketertarikan John pada Rhoda mulai timbul saat Rhoda menceritakan kisah kosmonot. Dia adalah orang yang pertama kali menginjakkan kaki di luar angkasa. Bagaimanapun juga, Rhoda ini adalah siswi cerdas dan ia bisa membuat seseorang terpesona hanya karena mendengarkan ceritanya saja. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah kosmonot. Kosmonot itu sebenarnya sama dengan istilah astronot, hanya saja kosmonot adalah sebutan bagi antariksawan yang berasal dari Rusia. Sedangkan astronot itu adalah sebutan untuk antariksawan asal Amerika. Dan manusia yang pertama kali terbang ke angkasa adalah orang Rusia atau Uni Soviet pada saat itu. Saat kembali beres-beres, John bertanya apakah ia mencuci sweater yang ada di dalam kamarnya. Sweater itu adalah milik mendiang istrinya dan sengaja ia biarkan kotor sebagai kenang-kenangan. Rhoda pun meminta maaf karena ia tidak tahu akan hal tersebut. John menjadi marah lalu memintanya pulang. Sementara di radio mulai bermunculan berita yang menyiarkan teori-teori konspirasi Bumi 2. Ada yang menyebut bahwa Bumi 2 adalah cermin dari Bumi 1. Jika mereka menyerang planet itu, maka planet itu akan melakukan hal yang sama. Sebagian juga berpikir apakah Bumi 1 disebut sebagai Bumi 2 di sana, atau mungkin Bumi 1 ini adalah planet yang bergerak mendekati Bumi 2. Where's Pradeep? Checked out. Keesokan harinya di tempat kerja, Rhoda bertanya di mana si kakek. Ia diberitahu kalau si kakek udah keluar dari pekerjaannya setelah ia dengan sengaja menyiram matanya dengan cairan pemutih. Si kakek sengaja membutakan matanya karena ia merasa lelah melihat dirinya sendiri ada di mana-mana. Lalu sepulang kerja, John datang ke rumahnya. Ia meminta maaf kepada Rhoda atas kejadian kemarin. Tak seharusnya ia memarahi Rhoda karena Rhoda hanya menjalankan pekerjaannya.
Setelah itu, John mengajak Rhoda ke sebuah gedung pertunjukan. John meminta Rhoda duduk di bangku terbaik, lalu memperdengarkan komposisi nada yang belum lama ia ciptakan. Dan hebatnya, ia tuh memainkan nada tersebut hanya dengan menggesek lempengan besi gergaji kayu yang sedikit ia bengkokkan. Saat mendengarnya, imajinasi Rhoda seakan terbang mengarungi luar angkasa. Tak heran orang tuh menyebutnya seorang komposer yang luar biasa. Setelah selesai melakukan pertunjukan, John membawa Rhoda pulang ke rumahnya. Hubungan mereka pun semakin dekat. Malam itu, John mengungkapkan isi hatinya bahwa akhirnya Rhoda membawa kedamaian di dalam hidupnya. Keesokan harinya, Rhoda menjenguk si kakek. Ia merasa sangat kehilangan karena si kakek selama ini sudah menemani hari-harinya bekerja di sekolah. Sepulang dari rumah sakit, Rhoda mendapat kejutan. Pihak Space Venture ternyata memilihnya menjadi pemenang lomba. Usut punya usut, sang miliarder sangat tersentuh dengan tulisan yang ia kirim. Lalu ia bertanya apakah Rhoda masih ingin terbang ke luar angkasa. Tentu saja Rhoda mengiyakan karena terbang ke luar angkasa adalah impian setiap orang. Malam itu, Rhoda menemui John lalu memberitahunya kalau ia memenangkan kontes menuju Bumi 2. Tentu saja John ikut senang mendengarnya dan ia akan membuatkan pesta kecil-kecilan untuknya. Mereka mulai berspekulasi apakah setelah kepergiannya Rhoda bisa kembali ke Bumi 1. Tentu saja hal tersebut membuat John khawatir karena ia mulai menyukai Rhoda. We're so close to something here. Please don't go. John meminta Rhoda mengurungkan niatnya pergi ke Bumi 2 dan menginginkan Rhoda tetap berada di sampingnya. Karena bagaimanapun juga kehadiran Rhoda telah memberi warna dalam kehidupannya. Akan tetapi Rhoda tidak langsung menjawabnya karena ada sesuatu yang sudah lama ingin ia ceritakan. Jika setelah mendengar ceritanya John tetap menginginkannya, maka Rhoda bersedia tinggal. Awalnya tujuan dirinya datang ke rumah ini adalah untuk meminta maaf. Dia adalah remaja penabrak yang telah merenggut keluarganya. Namun sampai di sini ia tuh tidak berani menyampaikan hal tersebut. Apa yang ia lakukan selama ini adalah upaya untuk menebus rasa bersalahnya. Namun semakin lama dan semakin dekat hubungan mereka, perasaan bersalah yang ia rasakan semakin dalam. Rhoda tidak ingin ada kebohongan dalam hubungan mereka, karena itulah ia memberanikan diri memberitahu John yang sebenarnya. Mendengar kejujurannya, John kembali teringat peristiwa kecelakaan tersebut lalu meminta Rhoda pulang ke rumah. Malam itu juga, media televisi menyiarkan berita bahwa mereka berhasil menemukan rumah pemenang kontes menuju Bumi 2. Singkat cerita, wartawan pun berkumpul di depan rumahnya. Mereka bertanya apakah Rhoda benar-benar akan pergi ke sana. Kedua orang tuanya pun terkejut mendengar berita tersebut karena Rhoda tidak pernah bercerita kepada mereka. Lalu ia melihat tayangan wawancara seorang ilmuwan di televisi yang memiliki teori bahwa replika bumi tercipta akibat anomali kosmos atau mungkin berasal dari semesta lain. Sebagai cerminan planet bumi, Bumi 2 mungkin saja memiliki kehidupan yang sama dengan Bumi 1. Namun jika ada sedikit kejadian variabel di mana seseorang di Bumi 1 dan 2 saling menyadari satu sama lain, maka segalanya bisa saja berubah. Semakin planet itu mendekat, semakin manusia menyadari satu sama lain yang bisa saja merusak kesamaan realitas keduanya. Ibarat seseorang memiliki duplikat yang sempurna tiba-tiba hancur lalu menjadi kenyataan yang berbeda. Hal tersebut sama seperti yang terjadi saat Bumi 1 dan 2 melakukan kontak pertama, di mana ada sedikit perbedaan kejadian pada kenangan masa lalu. Realitas baru yang dialami satu orang akan secara beruntun mempengaruhi realitas kehidupan orang lain, terutama orang-orang yang ada di dekatnya. Inilah kenapa ilmuwan meyakini bahwa ada kemungkinan terjadi perbedaan realitas antara Bumi 1 dan 2. Exact mirror image which suddenly is shattered, and there's a new reality. Setelah mendengar berita tersebut, Rhoda pergi ke rumah John. Rhoda berkata bahwa ia baru saja mendengar sebuah teori di televisi bahwa realitas Bumi 1 dan 2 bisa saja berbeda. 4 tahun yang lalu saat terjadi kecelakaan, Bumi 2 sudah ditemukan jauh-jauh hari sebelum planet itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Seperti yang dikatakan ilmuwan, jika keduanya saling menyadari satu sama lain, maka sinkronisasi realitas antara keduanya bisa terganggu. Yang artinya ada kemungkinan dirinya yang di sana memiliki jalan hidup yang berbeda sebelum terjadi kecelakaan. Dan besar kemungkinan keluarganya masih hidup di Bumi 2. Rhoda berharap John memaafkan kesalahannya lalu memberikan tiket penerbangan itu kepadanya agar John bisa pergi ke Bumi 2 untuk bertemu kembali dengan keluarganya.
Satu hari menjelang keberangkatan, John melakukan konferensi pers. Ia merasa sangat istimewa memiliki kesempatan mengunjungi Bumi 2. Rhoda yang juga melihat siaran itu turut bahagia. Dan akhirnya setelah sekian lama Rhoda merasakan kedamaian di dalam hatinya. 4 bulan kemudian, saat Rhoda baru saja pulang bekerja, ada seorang wanita berdiri di halaman rumahnya yang ternyata adalah dirinya sendiri dan akhirnya film pun selesai. Ending dari film ini menunjukkan bahwa sutradara sengaja membiarkan bagian akhir terbuka, yang artinya sutradara membebaskan para penonton mengambil kesimpulannya sendiri. Apa yang terjadi pada John di Bumi 2 atau apa yang akan terjadi pada Rhoda di Bumi 1. Secara keseluruhan, film ini menceritakan tentang sosok Rhoda yang begitu menyesali perbuatannya. Kemunculan Bumi 2 juga bisa dimaknai bahwa setiap manusia itu memiliki kesempatan kedua. Kalau kita mempelajari lebih dalam film ini, kepergian John ke Bumi 2 untuk bertemu keluarganya sebenarnya sesuatu hal yang mungkin tidak perlu ia lakukan. Hal tersebut menunjukkan kesan kalau John belum bisa merelakan kepergian istri dan anaknya. Padahal kejadian tersebut benar-benar terjadi pada realitas Bumi 1. Yang berikutnya adalah, jika memang benar keluarganya itu masih hidup, tentu saja akan ada John yang lain di Bumi 2. Bukan tidak mungkin terjadi baku hantam antara John 1 dan 2 memperebutkan keluarga yang ada di sana. Atau lebih parahnya, keluarga yang ada di Bumi 2 menganggap John Bumi 1 adalah alien yang sedang menyamar. Tentunya hal tersebut akan membuat jalan cerita film ini menjadi panjang. Beda cerita kalau John di Bumi 2 tewas karena kecelakaan, lalu John Bumi 1 menggantikan posisi John Bumi 2. Jadi hal terbaik yang seharusnya dilakukan John adalah menerima dengan ikhlas, memaafkan gadis cantik itu lalu hidup bahagia bersamanya. Tapi ya ini sih menurut Mimin. Lalu bagaimana dengan 2 Rhoda yang saling bertemu? Seperti yang udah Mimin jelasin, Bumi 1 dan 2 punya jarak 4-7 hari perjalanan. Setelah John sampai di sana, John mungkin sudah bertemu dengan Rhoda lalu menceritakan Rhoda yang ada di Bumi 1. Jika keluarga John benar-benar masih hidup, maka kecelakaan itu tidak pernah terjadi di Bumi 2. Rhoda tidak akan pernah menjadi narapidana dan ia akan menjadi mahasiswi MIT lalu mewujudkan cita-citanya menjadi seorang astronom. Dan 4 bulan kemudian, Rhoda Bumi 2 berkesempatan mengunjungi Bumi 1 di mana ia akhirnya bertemu dengan dirinya sendiri. Kalau teman-teman ada yang bertanya, Bang, bulan kan selama ini mempengaruhi pasang surut air laut di bumi, sedangkan Bumi 2 punya ukuran 3 kali lebih besar, apakah memberi dampak yang besar bagi Bumi 1? Secara ilmiah jawabannya adalah ya. Gravitasi 2 planet akan saling tarik-menarik dan bukan tidak mungkin menimbulkan bencana pada keduanya. Tapi kita tidak perlu repot-repot memikirkannya karena film ini memang bergenre drama dan tidak menonjolkan hukum fisika. Jadi kita tidak perlu memaksakan diri membayangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan tema jalan cerita filmnya. Yang terakhir adalah terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di planet bumi ke-7.